Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 93. Tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi. Ini masih terkait tentang Bani Israel. Jadi kebangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Satu. Ini adalah kejadian ini sebagai pelajaran bagi umat sekarang. Jadi bukan hanya terjadi pada masa dulu dan untuk mereka itu tidak. Tetapi juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini dibuktikan dengan Al-Quran ketika Allah mengatakan faksusil qasas. Ya Muhammad, ceritakanlah cerita di dalam Al-Quran itu kepada umatmu. Cerita apa saja. Yang jelas itu berlaku untuk umatmu ya Muhammad. Sekarang kita memasuki ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Jadi ini yang ayat pendek ini kita bagi dua dulu ya. Ini ayat ini memang panjang. Jadi kita bagi dua dulu. Wa idh akhadna mitsaqakum. Ya, coba diterjemahkan. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu. Sudah, ya. Ketika kami mengambil janji dari kamu. Apa maksudnya? Ketika kalian berjanji dengan saya, kata Allah. Berjanji dengan Allah bagaimana? Ini seperti kita berjanji dengan Allah. Ketika salat itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku karena Engkau ya Allah. Itu janji itu. Kita berjanji. Jadi makanya setiap ibadah salat itu, pelaksanaan salat harus kita pahami apa yang kita baca. Jangan baca-baca saja. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, dan yang kuat artinya. Yang penting Rabbighfirli warhamni wajburni. Padahal di situ permohonan kita kepada Allah untuk diberikan petunjuk, untuk diberikan ampunan, untuk diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosa yang waktu itu memang. Bighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita pahami salat itu ketika dimulai pertama sekali itu janji kita dengan Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan mitsaq. Mitsaq itu janji. Allah sudah berjanji apa? Bani Israel sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, berjanji dengan Nabi Musa untuk mensyukuri nikmat Allah. Diberikan apa saja? Manna wa salwa. Kemudian lautan terbelah menjadi dua. Mereka minta air kepada Nabi Musa yang tidak mungkin secara logika air itu ditemukan di perkampungan Tih. Tih itu sebuah perkampungan transit. Ya. Jadi perkampungan transit ketika mereka lari dari Mesir ingin menuju ke Palestina, mereka singgah di Tih selama 40 tahun lamanya. Di Tih itu, Tih adalah sebuah kampung setelah Laut Merah. Jadi setelah mereka selamat dari Fir'aun, mereka tinggal di perkampungan Tih itu. Jumlah mereka itu ada 600.000 orang. Pengikut Nabi Musa dari Bani Israel. Pohon tidak ada. Tetapi apa? Allah melindungi mereka dengan awan selama 40 tahun. Kemudian air tidak ada. Dari mana air? Wadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Jadi ada batu, sebuah batu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka minta air, Allah menyuruh apa? Idrib bi'asakal hajar. Pukullah batu itu. Akan keluar 12 buah mata air.
Karena umat Nabi Musa alaihissalam ada 12 kelompok. Jadi ada 12 mata air. Mereka berjanji, ya Musa, kalau nanti begini kami akan taat, kalau nanti diberikan ini kami akan begini. Kami tidak akan beriman sebelum melihat Tuhan langsung. Kalau kami melihat Tuhan langsung, kami ibadah makin bertambah. Jadi mereka buat perjanjian. Kita begitu juga, kita buat perjanjian. Inna salati, salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Engkau ya Allah. Tapi buktinya mana? Ketika kita sakit, yang kamu pep-pep, udah marah-marah kita. Kenapa saya sakit ya Allah? Ketika kita diberikan rezeki sedikit, sudah marah lagi. Kenapa rezeki saya sedikit? Padahal kita tadi sudah janji di awal salat tadi. Kehidupanku aku serahkan semua kepada Engkau ya Allah. Ini namanya mitsaq namanya. Rupanya Bani Israel itu juga pernah berjanji, kami akan patuh kepada Taurat, kami akan patuh kepada perintah Engkau. Kenapa? Karena Engkau sudah menyelamatkan kami, ya Bani Israel. Kemudian waw ini waw ataf. Makna waw ataf kata penghubung yang masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Kemudian if di sini kita sudah cerita juga. Jadi dalam Al-Quran ada if, ada idza. If itu cerita masa lalu. Makanya kebanyakan cerita dalam Al-Quran itu supaya kita bisa mengambil pelajaran. Lihatlah di situ kalau ada if wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, nampakkan kepada saya bagaimana Engkau menghidupkan orang mati. Maka kan disuruh ambil 4 burung. Kapan kejadian itu? Sudah lama kejadian itu. Ini kalau wa idz-nya. Kemudian kalau seandainya wa idza syamsu kuwirat itu cerita masa depan. Ya, itu bedanya. Idz itu masa lalu, idza itu masa depan. Idz itu biasanya cerita-cerita kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza belum dihancurkan, ya nampak. Tapi kalau kamu lakukan begini, akan aku lakukan begini kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau idza. Wa id akhadna mitsaqakum. Jadi saya itu sudah mereka melakukan perjanjian denganku kata Allah. Ini seperti kita kalau seandainya gagal panen. Kenapa gagal panen? Karena tidak turun hujan. Akhirnya kita melakukan apapun kita lakukan, kita berdoa kepada Allah. Kalau seandainya padi saya bagus ya Allah, Engkau turunkan hujan, setengah ladang saya itu saya berikan pada fakir miskin ya Allah. Ya. Itu namanya mitsaq, Pak. Dia janji. Pak. Tapi ketika turun hujan, diberikan panen, hai kipan janji berota, alah hai kita bagi jenuh untuk hutan tunggu deh. Ya. Kalau kita bagi setengah, nanti saya tinggal setengah lagi. Jadi artinya apa? Saya tidak dapat laba apa-apa. Akhirnya dia tidak bayar. Tidak dia bayar janji dia. Tahun depan begitu juga. Bagaimana janjimu? Alah nanti aja tahun depan lagi. Kita kumpul aja sedikit-sedikit. Akhirnya tidak jadi bayar. Ini namanya mitsaq. Inilah yang Bani Israel itu berjanji. Kalau kamu selamatkan kami nanti akan patuh kepadamu. Tapi kan tidak juga. Kalau engkau berikan makanan manna wa salwa, kami akan patuh kepada engkau. Tapi tidak juga. Kalau engkau berikan syariat, itu yang minta Taurat itu Bani Israel. Bani Israel menghadap Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, kita tidak punya undang-undang. Undang-undang tidak ada, apa-apa tidak ada. Bagaimana caranya supaya turun kitab kepada kita? Bagaimana caranya? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam keluar ya dari Palestina itu. Sehingga ketika keluar dari Palestina, Nabi Musa berada di Bukit Tur selama 40 hari menerima wahyu. Ketika selesai menerima wahyu, beliau kembali lagi. Akhirnya kaumnya mengatakan apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi tidak kami buat. Ya, kenapa? Karena susah, Pak. Susah alamnya. Tadi dia minta undang-undang. Ketika sudah ada undang-undang, nggak mau lagi dia. Karena undang-undang itu kan mengatur dan mengikat. Ketika kita diatur dan diikat, itu untuk kemaslahatan kita sendiri. Al-Quran secara zahir mengatur dan mengikat. Tetapi aturan dan ikatan itu untuk kemaslahatan kita. Jangan korupsi, untuk kemaslahatan kita. Jangan dengki, jangan begini, lakukan ibadah, berbuat baiklah kalian, tolonglah orang lain. Itu semua untuk kemaslahatan kita. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Semua untuk kita. Semua untuk ketenangan jiwa. Kita salat untuk tenang jiwa. Kita bangun malam untuk tenang jiwa. Kita baca Quran untuk tenang jiwa. Kita bersedekah, kita tenang jiwa.
Maka orang yang tidak tenang jiwanya berarti bermasalah dengan ibadahnya. Orang yang beribadah tidak pernah gundah jiwanya. Jadi makanya kalau dia susah, selalu susah, berarti bermasalah dengan salatnya, bermasalah dengan sedekahnya. Mungkin dia tidak bersedekah, atau mungkin dia bersedekah tetapi tidak ikhlas dia sedekahnya. Dia tidak sepenuhnya. Nyok habis pempeng dalam sedekah, habis duit saya bersedekah. Jadi makanya orang nggak bisa tidur, berarti masalah juga dengan ibadahnya. Karena orang yang beribadah itu tidak pernah susah, tidak pernah gundah. Ya. Ini sudah pernah juga mungkin kita ungkapkan. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan manusia itu diciptakan keluh kesah, susah dia dan gundah. Kecuali orang-orang yang melakukan ibadah. Orang salat, dia bayar zakat, ya, dia berbuat kebaikan, itu nggak akan gundah orang-orang seperti itu. Ini maksudnya, wa id akhadna mitsaqakum. Mana akhadna? Akhadha itu mengambil. Ya. Saya mengambil janji mereka. Maknanya apa? Mereka berjanji, saya ingat janji mereka itu. Maka hati-hati kalau berjanji. Ada di dalam bahasa lain itu namanya kan nazar. Ini kalau anak saya lulus pegawai negeri akan saya sembelih 1 ekor sapi. Ketika lulus, ya bagi Pak. Mama haida lumo ya. Haida gimana caranya? Ya dia sudah ini, Pak. Itu Allah pegang janji dia. Maka hati-hati jangan seperti Bani Israel. Bani Israel itu mereka berjanji sehingga ketika mereka tidak menepati janjinya, wa rafa'na fawqakumut tur. Ya, coba dibaca. Dan kami angkat bukit Tur di atasmu. Ya, sudah. Kami angkat bukit Tur di atasmu. Bukit Tur itu yang mana itu? Ya, di mana bukit Tur itu? Sedangkan Tur Sina itu, Tur itu bukit, Sina itu nama tempat. Kalau tempatnya di Sina namanya Tur Sina. Kalau tempatnya di Palestina namanya Tur Palestina. Kalau tempatnya di Indonesia namanya Tur Indonesia. Ya, makna Tur itu apa? Tur itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, mana bata minal jibali fahuwa Tur. Kalau ada gunung-gunung besar, muncul di samping gunung besar itu gunung kecil, namanya Tur. Ya, itu baik terbayang katanya, nyu ijabah Tur, mandung Tur Sinai, Pak. Bukan. Makanya sebagian penafsir mengatakan tidak mungkin Nabi Musa sudah masuk ke Palestina dia keluar lagi pergi ke Mesir, tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya penafsir mengatakan Tur di sini adalah Tur Palestina. Bukit Tur yang ada di Palestina. Kalau jalan kaki kan jauh sekali, jauh sekali. Jadi memang ada Sina itu memang ada. Ada tempat namanya Sina. Di situ ada bukit-bukit kecil. Itu namanya Tur Sina. Itu masuk ke daerah Mesir. Tapi setelah itu masuk ke Palestina. Setelah itu kan sebelah sana Palestina. Maka sebagian penafsir mengatakan itu bukan Tur Sina, tapi itu adalah Tur Palestina. Jadi makanya Nabi Musa alaihissalam ketika sudah menerima wahyu, Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Waktu itu kaumnya kan menyembah patung. Jadi ditinggalkan 40 hari mereka menyembah patung. Apalagi kita ini sudah berapa ratus tahun ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali sembahnya, sembah haji, sembah dunia, sembah peng, sembah jabatan, sembah patung, sembah pakai. Ada yang sembah gunung lagi, ada yang sembah manusia dia sembah. Kenapa? Kalau tidak disembah manusia itu tidak diberikan apa-apa untuk dia. Harta dia sembah, dunia dia sembah. Ini Nabi Musa meninggalkan mereka 40 hari saja. Rupanya ketika Nabi Musa pergi 40 hari itu, datang Samiri, namanya Samiri. Samiri ini kalau kita rujuk ke dalam beberapa literatur tafsir, adalah seorang anak yang tidak tahu ayah dan ibunya, tetapi dibesarkan oleh malaikat Jibril. Di sebuah bukit dibesarkan dan dipantau oleh malaikat Jibril. Jadi perhatikan, seorang itu, ini kalau dalam kajian tafsir, ada manusia yang dibesarkan oleh orang-orang baik tapi jadi orang jahat. Ada manusia dibesarkan oleh orang jahat tapi jadi orang baik. Itulah Nabi Musa. Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun laknatullah tapi jadi orang baik. Samiri dibesarkan oleh malaikat tapi jadi orang tidak baik. Maka Samiri tahu ketika Nabi Musa pergi untuk bermunajat menerima wahyu Taurat, maka Samiri dia pergi ke
ke Bani Israel. Apa kata Samiri? Kalian ibadah nggak jelas, kalian ibadah. Mau ibadah kepada siapa? Maka buatlah satu simbol supaya ibadah itu jelas. Ya, buatlah simbol. Ini sama seperti ketika iblis dan setan itu merayu pengikut Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat patung. Jadi maka dalam sejarah itu dikatakan patung yang pertama sekali dibuatlah pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Untuk apa? Supaya mereka bisa mengenang ulama-ulama mereka yang sudah hilang dulu, yang sudah meninggal. Maka dibuatlah patung di situ. Tetapi Samiri mengatakan begini, sama kalian ada apa? Oh, sama kami ada emas. Pertanyaannya, dari mana mereka emas Bani Israel? Padahal mereka kan tidak punya apa-apa. Mereka diperbudak oleh Fir'aun laknatullah. Rupanya pada malam itu ketika mereka mau lari atas perintah Nabi Musa alaihissalam, mereka sempat melarikan emas istri Fir'aun. Masing-masing cok oleh sekilo aja. Akhirnya apa? Banyak sekali emas itu. Begini saja kata Samiri, kita buat sapi dari emas ini. Ya, akhirnya dia rangkai satu-satu menjadilah sapi. Khuar itu apa? Mengeluarkan suara. Suara apa? Kenapa keluar suara? Karena di rongga-rongga itu sapi itu ada rongga-rongga emas tadi. Maka ketika ditiup angin maka bersuara. Disinilah Samiri mengatakan kepada Bani Israel, ini Tuhan kalian dan Tuhan Musa. Musa menyembah Tuhan ini begitu juga, ini juga. Makanya karena suaranya seperti suara sapi, maka mereka nisbahkan patung tadi seperti sapi. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk membatalkan apa yang mereka sembah. Sembelihlah seekor sapi. Sampai mereka mengatakan, "Ya Musa, engkau mengolok-olok kami ya Musa ya. Sapi itu kan pernah kami sembah dulu." Ya. Artinya Allah ingin mengatakan sapi itu bukan Tuhan. Ya, sapi bukan Tuhan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa kembali melihat kaumnya itu menyembah sapi, akhirnya apa? Sapi itu diambil fadzabahaha, disembelih oleh Nabi Musa. Makna disembelih apa? Dipotong. Ya, nembak. Jadi beda yang katanya jangan terbayang seperti menyembelih sapi itu, tidak, dicang-cang. Jadi sapi tadi dari emas tadi dipotong-potong. Setelah itu dibakar oleh Nabi Musa alaihissalam. Emas kalau dibakar kan jadi cairan. Cairan ini diambil oleh Nabi Musa, dilempar ke sungai. Ketika itu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Minum air itu. Ya, artinya apa? Kabengeh Nabi Musa. Seperti kita ngomong ke anak kita apa? Pegatlah. Ya. Rupanya karena keruh oleh Bani Israel, betul-betul diminum air tadi. Ya. Betul-betul diminum air sungai tadi. Apa katanya? Ini sudah ada Tuhan di dalam air ini. Maka kita minumlah air Tuhan itu. Maka ijebian. Ya. Disitulah kebangkangan Bani Israel dan membuat Allah murka. Ketika itu Nabi Musa mengatakan, ini sudah ada kitab Taurat. Kalian dulu minta kitab. Kalian minta undang-undang. Sekarang undang-undang sudah ada, kitab sudah ada. Sekarang patuhlah. Tidak, kami tidak mau patuh. Ya. Dulu minta, sekarang tidak mau. Ya. Karena mereka tidak mau, apa yang Allah lakukan? Wa rafa'na fawqakumut tur. Ini kalau ditanya nanti, apakah kejadian yang benar ini? Seperti ini. Allah mengangkat bukit Tur, ya, bukan Tur Sina, ya. Tur Sina Mesir, Tur Palestina, yang ada di Palestina itu. Karena mereka tinggal di Palestina, ya, diangkatlah bukit itu di atas kepala mereka, sehingga mereka ketakutan luar biasa. Makanya mereka melihat ke atas. Nabi Musa mengatakan, bukan di ayat ini, ada di ayat lain. Sekarang pegang Taurat ini. Kalian mau patuh atau tidak? Kalau tidak patuh, lihat ke atas. Lihat ke atas. Gunung itu akan menghancurkan kalian. Akhirnya mereka sambil pegang Taurat, sambil lihat ke atas. Mereka mengatakan aman. Sebagian ini katanya ya, sebagian penafsir itu katanya untuk mengalahkan Yahudi itu melalui udara. Ya. Jadi harus melalui udara, harus melalui atas. Kenapa? Karena dalam sejarahnya mereka takut sekali kepada yang ada di atas untuk menimpa mereka. Jadi makanya mereka semua melihat ke atas dan ketakutan dan memegang Taurat itu. Dan mereka pegang Taurat. Apa kata mereka? Kami beriman dan patuh kepada engkau. Ya. Lihat lagi ke atas. Lihat lagi ke atas. Makanya dalam ibadah mereka di dinding ratapan,
Mereka pegang kitab sucinya, ketika beribadah kerling dia waktu tiga apa? Kerling waktu tiga apa? Kenapa? Karena mereka teringat kepada kejadian Bukit Tur diangkat ke atas kepala mereka. Dan Nabi Musa mengatakan, kalau kalian berpaling itu mungkin itu menghancurkan kalian. Ya, kamu hanya berpaling. Ya, maka dalam ibadahnya mereka selalu kerling waktu karena teringat sejarah pada masa dulu yang Allah murka, Nabi Musa juga murka sehingga mengangkat bukit Tur ke atas kepala mereka. Ini namanya warafa'na fawqakum tur. Siapa yang mengangkat itu? Jadi ini sama cerita seperti pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bermasalah, ya, arti bermasalah tidak diterima oleh ada satu kelompok dekat dengan Mekah itu, Taif ya, Taif. Jadi penduduk Taif tidak menerima Nabi Muhammad, sehingga malaikat Jibril bersama malaikat gunung itu, Muhammad izinkan kami angkat bukit ini, boleh enggak? Untuk apa, kata Rasulullah? Kami hancurkan mereka. Oh jangan, tidak, kata Rasulullah. Dan Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah petunjuk kepada kaumku, mereka tidak tahu apa-apa ya Allah. Akhirnya kan tidak jadi diangkat bukit itu, tidak jadi diangkat bukit. Kalau ini sudah jadi diangkat di atas kepala mereka, tetapi apa? Diambil lagi, diletakkan lagi oleh malaikat. Karena mereka sudah berjanji, kami akan pegang Taurat, kami akan menjalankan isi Taurat itu. Ya. Ini maksud warafa'na fawqakum tur. Sekarang kita bertanya, apakah kejadian ini hanya dongeng saja? Atau betul Allah mengangkat bukit itu di atas kepala mereka? Syekh Tantawi di dalam tafsir beliau mengatakan begini, linuriyahum, supaya kami menampakkan kepada mereka ayaton min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Maknanya apa? Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi, bukit itu memang benar-benar diangkat di atas kepala mereka, sehingga mereka sangat ketakutan sekali. Ya, ketakutan sekali. Jadi kalau lain hanayo ya Pak, dipegah dari dia hanayo ya Pak, Yahudi hanayo. Bahkan Nabi Ibrahim, Nabi mereka sendiri dibunuh, Rasul dibunuh, Nabi Yahya yang bunuh Yahudi. Ya. Kemudian Nabi Zakaria yang bunuh Yahudi. Yang mengincar Nabi Isa alaihissalam mau disalib itu siapa? Yahudi juga. Padahal Nabi Isa keturunan Bani Israel. Yahudi ini keturunan Bani Israel. Maknanya, mereka satu kelompok saja mereka berani seperti itu, apalagi dengan kelompok yang lain. Ya, apalagi dengan kelompok yang lain. Tapi mereka tidak bisa macam-macam ketika Allah mengangkat bukit Tur di atas kepala mereka. Mereka mengatakan kami patuh, kami patuh. Rupanya bukit itu diturunkan kembali. Ya, sekarang kita lanjut. Ini maksudnya warafa'na fawqakum tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Ya, coba dibaca. Peganglah tubuh apa yang kami berikan kepadamu. Ya. Jadi Allah mengatakan ini firman Allah, tetapi perkataan Nabi Musa. Ya, Nabi. Jadi Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, khudhu ma atainakum biquwwah. Sekarang kalian jalani apa yang ada di dalam itu dengan konsisten. Ya, dengan konsisten. Jalani saja, tidak banyak. Taurat itu ada yang mengatakan 7 lempengan, ada yang mengatakan 8 lempengan, ada yang mengatakan 9 lempengan. Jadi nanti namanya safar, safar tasniyah. Kemudian ada safar apalagi safar takwin. Ya, kalau kita ini surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai 400 sekian ayatnya surah. Ini tidak cuma 9, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7. Isinya syariat, isinya tauhid, itu isi Taurat. Salah satu isi Taurat, ya, ini kalau yang pertama turun itu apa? Ar-Rabbu ilahuna rabbun wahidun. Fatuhibbar rabba bikulli qulu qalbika wa bikulli nafsika wa bikulli quwwatika. Itu ayat yang pertama turun di dalam Taurat. Kalau di dalam Al-Quran yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mengajarkan kita untuk banyak membaca dan introspeksi diri. Tetapi ketika Taurat pertama sekali turun, bunyinya itu tadi, Ar-Rabbu. Ketahuilah kamu, Tuhan yang mengatur kamu, memberikan nikmat kepada kamu, yang memantau kamu, ilahuna rabbun wahidun.
adalah Tuhan yang disembah, tidak ada lain kecuali Allah. Tuhan itu satu, Rabbun Wahidun. Ini ada di dalam Taurat, dan lafaz yang sama ini juga ada di dalam Injil Markus. Ada dalam Injil Markus. Rabbu ar-Rabbu ilahuna Rabbun Wahidun, sampai sekarang belum dirubah oleh mereka. Maka kita memahaminya, berarti mereka itu munafik. Arti munafik apa? Dalam Taurat mengatakan seperti itu, dalam Injil mengatakan Allah itu Esa, tapi dalam kehidupannya mereka mengatakan Tuhan itu tiga. Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan ibu. Dalam agama Yahudi mereka mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Uzair anak Tuhan. Tuhan memang ada, tetapi apa? Tuhan punya anak namanya Uzair. Kenapa? Karena berhasil tidur selama 100 tahun lamanya. Tidak mungkin manusia biasa bisa tidur kecuali anak Tuhan. Ya, ibu ahli Yahudi. Sampai sekarang mereka yakin seperti itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Wasma'u artinya jalankan apa yang ada di dalam Taurat. Ini juga pelajaran bagi kita. Artinya kitab Al-Quran sudah ada sama kita. Paling enggak apa? Kita jalankan apa ada dalam Al-Quran. Umahan tandu belum tentu persen. Enggak usah banyak-banyak dulu. Kita jalankan apa yang kita patuhi dulu, yang kita sanggupi dulu. Ulun 1%. Yang jelas kita jangan mengingkari Al-Quran itu saja. Makanya yang bermasalah itu apa? Orang mengingkari Al-Quran. Sudah tidak salat, sudah tidak puasa, ingkar lagi kepada Al-Quran. Jadi kalau ingkar itu yang parah. Kita tidak percaya kepada Al-Quran. Jadi makanya salah satu rukun iman itu kan yakin kepada Al-Quran. Jadi makanya kalau tidak yakin bermasalah dengan keimanan kita. Kita yakin saja dulu. Jadi 6.236 ayat dalam Al-Quran, kita yakin ayat itu semua diturunkan pada Nabi Muhammad. Kita yakin kebenaran 6.236 ayat. Jadi jangan seperti Yahudi. Yahudi mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami percaya kepada sebahagian dan kami tidak yakin kepada sebahagian. Itu tidak bisa. Keyakinan itu harus menyeluruh. Kita yakin kepada Al-Quran harus menyeluruh. Tidak boleh setengah-setengah. Oh, hanya mulakai. Itu karena akal kita belum sampai ke situ lagi, Pak. Nggak bisa mendeteksi. Makanya iman saja dulu, percaya saja dulu. Ya, percaya saja dulu. Ini maksud wasma'u. Qalu sami'na wa asaina. Ya, coba dibaca lagi. Dan kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Ya, sudah. Sekarang yang baru. Qalu sami'na wa asaina. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak menaati. Ya. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka. Sudah ya. Kami mendengar dan kami ingkar. Ini setelah batu itu dipindah. Batu itu dipindah. Ketika itu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kata mereka, qalu sami'na wa asaina. Kita jarang mengambil dari Imam Sya'rawi. Sekarang kita ambil dari tafsir Sya'rawi, seorang ulama Mesir. Apa kata beliau? Sami'na wa asaina itu kata beliau, walam yaqulu. Mereka tidak ngomong, ini cuma kinayah, sebagai simbol saja. Mereka tidak patuh pada Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak ngomong sami'na wa asaina, tidak. Sehingga Nabi Musa tidak tahu kalau mereka membangkang setelah itu. Maka Imam Sya'rawi mengatakan, dalam tafsir beliau, tafsir Sya'rawi, beliau mengatakan, hum la yaquluna syai'an. Mereka tidak ngomong apa-apa. Ya, sama lagi, ada orang sudah berbuat kejahatan, kita katakan, ya dalam Quran kalian, wih pegang, berzina dihukum rajam, orang potong tangan, orang mencuri potong tangan, orang ini begini hukumannya. Dia diam saja. Maka diam dia itu dua modelnya. Yang pertama menerima, yang kedua hai terima. Alah hai terima. Kakak tengok tak benar lompat ida dengar. Itu maksud sami'na wa asaina. Ada juga dalam tafsir mengatakan selain Sya'rawi, Imam Sya'rawi. Sami'na wa asaina. Sami'na kami mendengar, wa asaina bil fi'li. Tapi tidak kami buat. Ya, kami dengar saja tapi tidak kami buat. Maka kalau ada orang seperti itu, dia mendengar saja, tahu hukum mencuri itu bersalah, tahu hukum itu ini berdosa, ini haram, mendengar saja, tetapi dia lakukan, tidak jauh beda dengan Yahudi, tidak jauh beda dengan perangai Yahudi. Jadi makanya Allah mengatakan jangan tiru Yahudi itu, sifat mereka seperti ini. Jangan tiru perbuatan mereka, tingkah laku mereka, karena mereka sudah saya laknat.
Kalau kalian ikuti juga, tidak jauh beda kalian bersama mereka, dan akan aku laknat juga kalian seperti mereka. Makanya di dalam surah Al-Fatihah kita selalu baca itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami, kekuatan akal kepada kami, kekuatan jiwa kepada kami untuk tahu hakikat hidup ini, ya Allah. Jangan hidup-hidup saja. Untuk apa hidup umur sudah 80, nggak tahu dia hakikat hidup itu untuk apa. Dia tidak tahu sebentar lagi akan menuju kehidupan yang lain. Itu poin. Yang tahu dia apa? Kalau 80 tu, kahek menikmati dunia. Dia hek menikmati dunia, tidak tahu ada kehidupan baru lagi nanti, Pak. Ya. Yang dia pikir, sudah cukup, saya sudah cukup ini, sudah capek saya untuk mengejar dunia. Ya, ilah nak kepikir. Alam barzah nak kepikir. Alam kebangkitan pun nak kepikir. Kemudian nanti di padang mahsyar pun nak kepikir. Kemudian hisab pun nak kepikir, hisab. Masih jauh perjalanan kita. Jadi baik fikir, lo kaji kat saya lo, kalau nikmati dunia, betul kan nikmati dunianya, nikmatin deh. Nikmatilah itu apa namanya alam barzah itu. Kalau sengsara berarti sengsara itu hufratun min hufarin niran. Kalau rawdatun min riyatil jinan, dapat teman-teman surga. Atau yang kedua, dapat lubang-lubang neraka. Ini makna qalu sami'na wa asaina. Jadi artinya kami dengar dan kami ingkar. Bagaimana ingkarnya? Al-ingkaru bil fi'li. Kita mendengar saja tapi tidak berbuat. Ya, kita dengar mantap. Nah, ceramah nu, hai nu, semayang bedua nu, anu dengar. Kabeh ya. Nah, lu diajak ya. Udah habis ceramahnya, dia mengatakan, kabeh boleh aja. Dia mendengar saya tapi tidak berbuat. Inilah Yahudi ini. Jadi makanya kata Imam Sya'rawi, sebahagian itu penafsir apa ada yang cocok dengan Imam Sya'rawi. Hum la yaquluna syai'an. Mereka enggak ngomong apa-apa, cuma diam saja. Lagi orang termecu, kita nasihati, kenapa mencuri, kenapa melanggar syariat, kenapa begini, dia diam saja. Diam saja. Lah mati bukan? Kabeh. Oh kabeh ya awal loh. Ya, saya mau pulang. Dia buat lagi maksiat. Ya, Yahudi itulah seperti itu. Yahudi seperti itu. Maka Allah mengatakan jangan pernah buat perjanjian dengan Yahudi. Jangan pernah buat perjanjian dengan Yahudi. Ya, nampak. Kenapa? Karena mereka diam-diam saja. Besok buat lagi. Allah sendiri mengatakan jangan pernah melakukan perjanjian dengan Yahudi. Ketika Nabi Muhammad berada di Madinah kan begitu. Yang membuat kerusakan itu Yahudi. Yahudi yang setel. Itu ada kaum As dan Khazraj. As dan Khazraj di Madinah itu. Mereka sudah bersengketa ratusan tahun lamanya. Katret hak karuma. Lupanya apa? Dilihat oleh Rasulullah so biang lihat. Rupanya biangnya Yahudi itu. Akhirnya apa? Yang dihancurkan itu Yahudi dulu dihancurkan. Sehingga apa dalam sejarah itu Aus dan Khazraj yang sudah lama ribut. Kenapa itu? Karena di Aus ini ada Yahudi ini nanti Bani Quraidah. Ini ada Bani Qainuqa meyadu doanya. Diadu-adu. Akhirnya apa? Hartanya diambil. Mereka diusir, tanahnya diambil. Ya, nampak. Gara-gara apa? Diadu oleh Yahudi. Yahudi kan ada beberapa. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Kemudian ada Bani Nadir, 3 Yahudi waktu itu di Madinah. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah yang biangnya dipancu oleh. Akhirnya dihancurkan mereka, pimpinannya dibunuh. Sehingga apa? Mereka kocar-kacir dan lari. Pada masa Umar bin Khattab juga demikian. Dikejar otak Yahudi itu, sehingga mereka diusir dari Madinah. Diusir karena mereka selalu buat masalah. Berada di Palestina buat masalah, berada di Madinah buat masalah. Ingin mengambil tanah orang itu, Aus dan Khazraj, diadu dulu orang itu. Setelah tanah mereka kosong, maka ditinggal mereka di situ. Ya, nama. Ini Yahudi yang berada di Madinah. Sekarang kita lanjut. Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ya, coba dibaca. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu dalam burung kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Ya, ini kita pusing kita memahaminya, Pak. Dan dimasukkan ke dalam hati mereka itu. Coba ulangi lagi. Perhatikan baik-baik terjemahannya. Kita pusing, nggak paham ini. Coba baca. Dan telah diresapkan ke dalam hati. Sudah. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka. Ya, terus. Kecintaan menyembah anak sapi. Kecintaan menyembah anak sapi. Sudah, segitu saja dulu. Perhatikan kalimat ini. Wa usyribu itu maknanya mereka minum air sungai tadi, Paknya. Kalau kita baca terjemahan, maka ini mungkin salah satu kita bosan untuk melihat terjemahan.
Ya boleh, nama pom belum. Lanjut laju. Nama pom cik, lanjut laju. Kakalah nak baca Al-Quran. Katanya pekon, nama pom habis dah baca nama pom. Makna wa usyribu di sini. Jadi setelah Nabi Musa mendapatkan sapi yang mereka sembah, sapi itu dipotong-potong oleh Nabi Musa, dibakar oleh Nabi Musa sehingga menjadi air, Pak, cair. Emas itu kalau dibakar kan mencair dia. Diambillah itu dilempar ke sungai, Pak, supaya apa? Melebur dan hilang begitu. Kemudian apa kata Nabi Musa alaihissalam? Isyrab, minum itu air itu. Nabi Musa kan bengeh, Pak, bengeh hatinya. Rupanya apa? Wa usyribu fi qulubihimul ijla. Mereka yakin Tuhan itu sudah melebur di dalam air itu, sehingga mereka minum juga air itu. Iman pembangkang mereka. Bagaimana keruh hati awaknya? Mereka tidak bisa diatur. Nabi sendiri saja tidak bisa mengatur mereka. Nabi Musa nggak bisa mengatur mereka. Kalau kita nanti dalam benak kita, Nabi Musa punya kaum 600.000. Itu 600.000 belum tentu mereka patuh pada Nabi Musa. Sehingga mereka mengatakan apa? Ud'u lana rabbak. Berdoalah untuk kami melalui Tuhanmu. Kenapa mereka katakan Tuhanmu dalam surah Al-Baqarah nanti? Tuhanmu. Kenapa tidak Tuhan kita? Kenapa tidak Tuhan kita? Kenapa mereka katakan Tuhanmu? Ya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam ketika berada di depan lautan, di belakang Fir'aun, apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun. Kita ini akan di Fir'aun likode. Tolong kami doa sama Tuhanmu lah, sama Tuhanmu Ibrahim. Kenapa tidak Tuhan kita sama-sama? Rupanya direspon oleh Nabi Musa alaihissalam. Inna ma'ya Rabbi, saya punya Tuhan katanya. Bukan Tuhan kita, Tuhan saya kata Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Kaumnya masih keras kepala juga. Sudah diselamatkan dari Fir'aun, tidak pandai berterima kasih. Diselamatkan dari laut-laut itu, tidak berterima kasih. Diberikan nikmat, tidak berterima kasih. Sehingga mereka, Nabi Musa saja ditentang oleh mereka. Maka Nabi Musa mengatakan, Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Saya punya Tuhan yang terus memberikan petunjuk kepada saya. Bukan kami, tidak. Ya, karena mereka tidak mengakui Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Tidak mengakui Allah. Ya. Oh kan. Qul, katakan hai Muhammad. Ya, ini baru ayat ini kembali ke Nabi Muhammad lagi. Rupanya ini cerita kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad. Ini cerita tentang kebangkangan Yahudi, kebangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ceritanya seperti ini. Sekarang ya Muhammad, qul, ya coba di ini sambung. Qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Sampai segitu saja. Katakanlah. Ya, katakanlah. Apa jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu? Ya. Nah, sudah lihat. Begitu apa jahat? Amat jahat perbuatan yang diperintahkan. Amat jahat perbuatan yang diperintahkan oleh imanmu. Apa maksudnya? Ya, kamu buta-buta baik. Kamu buta-buta. Maksudnya begini. Akidah kamu, keyakinan kamu, kata Allah, ya Muhammad katakan kepada Yahudi itu. Keyakinan mereka untuk tidak menyembah Allah itu paling buruk itu. Ya. Keyakinan mereka untuk tidak ikut kepadamu dan tidak patuh kepada Al-Quran itu paling buruk itu. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, membedakan antara hak dan batil. Jadi tidak ada alasan untuk menolak Nabi Muhammad SAW. Kita tidak ada alasan untuk tidak baca Al-Quran. Tidak ada alasan untuk tidak mengkaji Al-Quran. Tidak ada alasan. Ya, jadi tidak ada alasan. Oh, Qurannya bino mempersusah. Bukan mempersusah. Kita sendiri yang menyusahkannya. Gede-gede yang pegang susah. Al-Quran tidak susah. Bahkan memberikan solusi-solusi. Jadi makanya mungkin yang enggak ini kan itulah terjemahannya mungkin membuat kita susah. Waktu baca terjemahan boleh kamu bangga tengok nak baca Quran. Ada apakah nak baca Quran? Makin susah kita baca terjemahan memang muang nih. Maka nanti ada beberapa pilihan-pilihan. Nanti ada terjemahan yang simple-simple ya. Nanti kalau ada juga nanti penjelasan. Paling enggak kita sudah tahulah sedikit. Paling enggak berapa persen, 2%, 5%, 10% tentang isi Al-Quran paling enggak sudah tahu kita. Dengan bantuan terjemahan itu, walaupun tidak sepenuhnya tahu. Oke, inilah qul, katakan hai Muhammad, bi sama, ya. Jadi sejelek-jeleknya seseorang itu, dia patuh kepada keyakinannya untuk melawan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menentang Al-Quran, untuk menentang Allah. Itu kalau kita bawa kekinian bagaimana? Jelek sekali orang yang sudah masuk Islam dia tidak salat.
Jelek sekali orang sudah masuk Islam, dia sudah tahu rukun Islam, rukun iman, dia tidak yakin kepada takdir, dia tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada Al-Quran. Ya, itu paling buruk itu. Ya, ini maksudnya. Jadi maksud iman hukum itu kecenderungan jiwamu, keyakinan kamu untuk menolak Musa itu tidak benar itu keyakinan kamu. Jadi jangan pikir itu imannya boleh. Maksud iman di sini keyakinan dan gejolak jiwa. Yang tidak cocok dengan jiwa dia tolak semuanya. Sudah kita tutup dengan in kuntum mu'minin. Ya, nih Pak. Ini insyartiyah ini Pak. Di dalam Al-Quran ada syarat, ada jawab syarat. Di dalam Al-Quran ketika ada syarat dan jawab syarat itu ditulis lengkap. Kalau kalian beriman maka kalian akan seperti ini, lengkap. Satu. Yang kedua, di dalam Al-Quran ada syarat, jawab syaratnya mahdzuf, tidak nampak, yaitulah seperti ini. Maknanya apa? In kuntum mu'minin, kalau kalian menggunakan hati kalian, kata Allah. Kalian beriman kepada kalian menggunakan hati kalian, menggunakan potensi yang ada, in kuntum mu'minin, maka kalian akan menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalian tidak menggunakan hati kalian, maka kalian menolak. Makanya kalau kita itu menggunakan hati kita menerima, senang sekali kita salat, senang sekali kita ibadah, senang sekali kita berbayar zakat, bersedekah, berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Itu kalau kita yakin. Tapi kalau tidak yakin, salat itu berat, kemudian zakat itu berat, kemudian sedekah itu berat, bantu orang lain berat. Ya, tapi coba kalian yakini, setiap apa yang kalian lakukan, maksud in kuntum mu'minin apa? Kalian beriman yakin, salat itu ada tujuannya. Kalian yakin zakat itu ada tujuannya. Kalian yakin sedekah itu ada tujuannya. Kalian yakin membantu orang lain itu ada tujuannya. Ya. Tujuan kita itu bukan kita lihat di sini terus, tidak. Bisa saja ketika sakaratul maut, bisa saja ada seorang sudah masuk ke dalam neraka, tetapi dia ada lakukan sesuatu hal kebaikan sama orang lain. Ini seperti ada dalam hadis qudsi. Ada seorang pemuda dibakar dalam neraka. Tiba-tiba dia ingin lepas dari neraka, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Akhirnya apa? Pemuda ini minta kepada Allah. Ya Allah, nampakkan saya penduduk surga, ya Allah. Paling enggak apa? Ada yang saya kenal di antara mereka untuk bisa tolong saya. Ya. Nampak dia rupanya ada seorang pemuda. Saya kenal si fulan, ya Allah. Tolong pertemukan saya dengan dia. Allah bertanya, ada apa kamu dengan dia? Saya pernah bantu dia, ya Allah. Bantu bagaimana? Ketika dia haus di padang pasir itu, dia minta air, saya berikan segelas air untuk dia, ya Allah. Jadi mau kamu apa? Saya mau bebas dari neraka gara-gara segelas air itu. Ya, kita pertemukan dulu. Betul nggak? Dipertemukan oleh Allah. Ketika ketemu apa? Allah bertanya kepada penduduk surga, kamu kenal dia? Uhan ya Allah. Itu dia apakah itu ini gede dalam neraka nih. Ya, seperti kita ditanya Pak sama ini, kenal sama ini yang dalam penjara? Apakah itu dede udah mau penjara nih Pak? Maka si fulan tadi tidak berani dia ngomong. Tidak ya Allah, saya tidak kenal si fulan ya Allah. Yang di neraka mengatakan, kamu jangan ingkari, kamu jangan pungkiri. Kamu pernah minta tolong kepada saya. Saya berikan segelas air kepadamu, ingat nggak kamu? Pemuda tadi mengatakan, oh ya saya ingat. Saya ingat. Dia takut-takut tidak ada. Gara-gara itu mau neraka, lalu neraka. Kemudian Allah bertanya, kamu mau apa dengan segelas air itu? Saya mau dibebaskan dari neraka ini, Allah. Akhirnya dibebaskan pemuda ini dari neraka. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, disaksikan oleh Aisyah. Ittaqin nara walau bisikit tamrah. Bebaskanlah dirimu dari api neraka, kata Rasulullah. Walaupun secuil biji korma bisa menyelamatkan kita dari neraka. Maka bersedekahlah, bantulah. Dan kita yakin, Pak, itu in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman, kalian tidak akan melawan Nabi kalian. Kalau kita beriman kepada Allah, kita tidak akan menolak ibadah salat, kita akan terus salat dan beribadah. Kasih. Nah, ada mau tapi. Jadi insya Allah ini satu ayat saja. Jangan banyak-banyak ayat, nanti kalau banyak ayat susah juga kita pahami. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi lutuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.